Wa jaa'a anin nabi, dan datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih membicarakan tentang dosa yang sangat keji di alam ini, yaitu homoseksual. Nauzubillah. Ini lagi-lagi setiap yang diomongin panjang, ini banyak yang ngalamin. Nauzubillah. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yal'anuhumullahu ta'ala. Ada 7 kelompok, di mana 7 kelompok manusia ini Allah laknat mereka. Dosa kalau diancam sama laknat itu dosa besar tingkat tinggi. Jadi definisi dosa besar, dosa yang sanksinya disebut dengan laknat, yang sanksinya diancam sama neraka, yang sanksinya disebutkan dapat azab, itu definisi dosa besar, ya, yang sanksinya sangat tragis. Itu bedain dosa besar sama dosa kecil. Pada hakikatnya dosa semua gede, ya, karena apa? Dosa itu dilakukan pada Allah, ya. Ada ulama yang enggak setuju dengan pembagian dosa besar dan dosa kecil, karena bukan masalah gede sama kecilnya. Kita ngelakuin dosa sama siapa? Ngelarang, berani nerjak larangan Allah, ya. Tetapi bukan dari sisi itunya, dari segi kecil sama gede balasannya. Kalau dosa yang ancamannya enggak begitu dahsyat, enggak begitu berat, itu dosa kecil. Tapi kalau dosa ancamannya dahsyat, itu dosa besar. Itu maksudnya begitu. Allah laknat wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah kagak mau memandang, ya. Jangan kata pakai demen, dilihat aja kagak. Saat orang di hari kiamat banyak mencari perhatian supaya dapat kasih sayang Allah, tapi 7 manusia ini nggak bakal Allah kasih. Wa yaqulu udkhulun nara, wa yaqulu, dan Allah berkata, udkhulu, masuklah kalian wahai 7 kelompok, an-nara, ke neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ulu. Al-fa'il, orang yang melakukan, orang yang aktif, si pelakunya, ya, yang nusuk nih, yang punya ATM, alat tusuk manual, ya. Wal maf'ulu bihi, dan orang yang dilakukan dengannya, si korban. Li'anil liwata, yang dimaksud adalah pelaku homoseksual, ya. Wa nakihul bahimati, yang ketiga adalah orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Nauzubillah. Ya enggak, ada kambing dihajar, nauzubillah, namanya nakihul bahimah. Yang ketiga. Yang keempat, wa nakihul ummi wa benataha, orang yang menikahi seorang ibu berikut anaknya, emaknya dihajar, anak dihajar, ya enggak. Makanya kalau udah kawin misah sama mertua. Iya, bukan apa, bentar hilap. Emang kamar mandi atul, mandi wajib jeblokan bareng. Ini nakihul ummi wa benataha, udah emaknya dia jima, anaknya dia jima. Itu 7 kelompok manusia yang Allah kagak bakal lihat, yang Allah bakal perintahin masuk neraka, ya. Jadi dalam kasus fikih begini, ini ada anak muda ngelancong ke rumah perempuan. Begitu dia ngelancong ke rumah perempuan,
Ya, emaknya demen. Kata emaknya apa? Udah buat gua aja. Ini emaknya janda. Akhirnya nih anak muda kawin sama emaknya. Nikah sama emaknya. Belum jima sama emaknya bercerai. Dia masih boleh kawin sama anaknya. Karena belum jima sama emaknya. Beda lagi dia nikah sama anaknya. Nih. Walaupun belum jima, dia nggak boleh nikah sama emaknya. Sebab apa? Begitu dia nikah, tuh emaknya udah kereken mertua tuh. Mau jima apa kagak? Karena nikahnya sama anaknya. Kalau udah nikah sama anaknya, walaupun belum jima, maka emaknya haram. Emaknya tumpuan haram buat kita nikahin. Kenapa? Dia udah jadi mertua ente limujarrodil akdi, semata-mata terjadinya akad. Beda lagi kalau ada orang demen sama perempuan, dia nikah sama emaknya, belum jima, dia demen sama anaknya, akhirnya dia nikah sama anaknya, masih boleh. Tapi kejadian begitu langka, lu kurang dicekek sama emaknya. Apalagi janda kalau udah demen orang, diuber-uber ente sup. Iya, makanya nyarinya yang perawan aja sup. Kalau menjanda, la ilaha illallah. Kalau dia udah demen sama orang, ya Raffi Ahmad bagaimana sih sama Yuni Shara? Ya enggak. Nih. Jadi yang keberapa nih? Yang kelima, ya. Nakihul ummi, orang yang menikahi emak wa benataha. Atau begini, wa nakihul ummi, orang yang nikahin emaknya sendiri. Ini lebih tepat. Wa nakihul ummi, sebab misah. Wa nakihul ummi, orang yang jima sama emaknya sendiri. Naudzubillah. Ya enggak? Wa nakihu ibnatiha. Ya, dan dia jima kepada anak daripada emaknya, berarti adenya atau emponya. Wa nakihu ibnataha, orang yang jima dengan anak emaknya sendiri. Emaknya punya anak, dia jima, dia berhubungan seksual dengan saudara perempuannya yang kandung. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Yang ketujuh, wa naqihu yadahu. Wa naqihun yadahu. Dan orang yang menikahi tangannya, orang yang melakukan onani. Ya. Illa an yatubu, melainkan dia bertobat. Ya, nakihun yadahu, orang yang melakukan hubungan seks dengan tangannya. Jadi kemaluan kita itu halalnya sama bini. Ya. Umpama lagi zaman head, jima nggak boleh dilakukan, bini dia tuh yang male-male, yang main-main, masih boleh. Ya. Kalau dia nguarin pakai tangannya sendiri nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wa nakihun yadahu, orang yang melakukan onani. Onani itu bahasa zaman Yunani, ya. Sampai diriwayatin ada pemuda ganteng, dia punya cewek cantik banget. Begitu dia berumah tangga, nggak lama bininya meninggal. Tradisi kampung itu kalau kawin sama perempuan, selama tuh perempuan masih punya saudara, mati dia nih, si perempuannya. Selama dia masih punya saudara perempuan, si laki itu nggak boleh kawin sama yang lain. Itu tradisi zaman Yunani kuno dulu. Dia kawin sama emponya mati. Dia nggak boleh kawin sama perempuan lain kalau saudaranya masih ada tumpuan yang mati. Ya, dan belum nikah. Itu terjadi. Cuman perempuan yang dia nikahin, bininya dia cakep banget.
Begitu bininya mati kudu kawin sama saudaranya, ini saudaranya jelek. Kayaknya dia kagak redo buat sama yang begini. Ini lagi dapat yang apes. Kan kalau perempuan kadang-kadang belum tentu cakep semua. Ada kala anak pertama jelek, anak kedua mertua cakep. Ada kala anak yang pertama jelek, orang produk awal kali, ya anak keduanya cakep. Boleh jadi begitu. Wah ini emponya cakep, adanya jelek. Gua kawin sama emponya mati. Begitu emponya mati, tradisi yang adat satu negeri di kampung itu kalau bini meninggal dia kudu kawin sama saudaranya. Ini adanya jelek banget. Orang anak bontot kali produk apkir. Begitu dia kawin di kampung itu kalau kawin diarak. Saking kagak redonya dia ya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia keluarin air maninya sendiri. Ya enggak, barangnya dia main-mainin sendiri sampai keluar air mani, maka mulai saat itulah karena si lelaki itu namanya onani, perbuatan itu disebut onani. Tuh, lu belum tahu riwayatnya. Ya. Jadi banyak nama-nama yang sebenarnya dikaitin dengan kejadiannya. Bakal Allah nggak perhatikan, dapat laknat, melakukan 7 dosa itu. Waruya anna kauman yuhsyaruna yaumal qiyamati wallahu a'lam bissawab.